A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, tadi kita sudah sebelum dimulai kita sudah memulainya duluan dengan kuis, dan sekarang mungkin langsung saya serahkan saja kepada Ustadz Syafri. Pada Ustadz, saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali sore hari ini kita berjumpa di Zoom meeting ini untuk sama-sama nanti mengkaji fikih dan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dan di awal pertemuan ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa diridhai langkah kita dan juga diberkahi semua aspek kehidupan kita, baik itu dari sisi ekonominya mudah-mudahan berkah, dari sisi ilmu yang sudah kita punya mudah-mudahan juga bisa berkah, lingkungan yang kita rasakan sekarang ini mudah-mudahan juga penuh dengan keberkahan, dan waktu juga yang kita habiskan untuk untuk sama-sama mengkaji ini nanti menjadi waktu yang berkah, dan mudah-mudahan tidak hanya di waktu-waktu ini saja, tapi di waktu-waktu yang akan nanti kita habiskan juga semuanya penuh dengan keberkahan, tidak sia-sia begitu. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kemarin di pertemuan yang terakhir kita sudah selesai membahas tentang rukun. Kita sudah selesai membahas tentang rukun-rukun sholat, dan juga di situ kita sudah memasukkan perkara-perkara yang hukumnya sunnah di dalam sholat. Nah, kalau kita mengikuti panduan di kitabnya Matan Abu Syuja atau Matan Takrib, Matan Ghoyah wa Takrib, pembahasan setelah rukun itu adalah berkaitan dengan sunnah. Dan sunnah dalam pembahasan yang terkait dengan sholat itu dibagi menjadi 3. Ada sunnah sebelum masuk sholat, ada sunnah ketika sholat, ada sunnah-sunnah setelah sholat. Ya, ada 3 pembahasan. Nah, yang sunnah ketika sholat sudah kita bahas. Yang mana pembahasannya adalah sunnah ketika sholat itu dibagi menjadi 2. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Itu. Nah, itu sunnah ketika sholat. Yang belum kita bahas, sunnah sebelum sholat dan sunnah setelah sholat. Itu belum kita bahas. Maka kita awali dulu di pertemuan ini dengan membahas sunnah-sunnah yang terkait dengan sholat, tapi dilakukannya sebelum sholat. Sebelum sholat. Baik, seperti biasa saya akan share screen dulu. Loh. Ya. Kita baca, karena kita menggunakan kitab takrib, kitabnya karangan Imam Abu Syuja. Nah, di situ dijelaskan setelah rukun
yang beliau kemudian menuliskan faslun qala al-muallifu rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala al-imam Abu Syuja rahimahullah faslun wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani al-adzan wal iqamatu. Pasal yang membahas tentang sunnah-sunnah sebelum masuk sholat. Sebelum mengerjakan sholat, itu ada dua, yaitu al-adzan wal iqamah. Kata beliau, ada dua. Namun ketika kita mempelajari kitab Syafi'iyah yang lebih ke sini lagi, kan beliau ini di abad ke-6 Hijriah. Sedangkan di abad ke-6 itu masih ada beberapa yang perkara-perkara yang diperselisihkan dalam mazhab Syafi'i. Seperti kemarin, kita membahas dalam kitab ini disebutkan rukun sholat itu ada 18. Gitu kan? Masih ingat ya? Ada 18, tapi ternyata oleh ulama Syafi'iyah yang dibakukan itu tidak 18 jumlahnya, tapi cuma 17. Ada yang mengatakan cuma sampai 14 karena tumaninahnya dihitung satu kali aja, begitu ya. Nah, makanya di kitab Abu Syuja ini ada memang beberapa pembahasan yang ternyata tidak baku, termasuk ini, sunnah-sunnah qabla sholat, sunnah-sunnah sebelum sholat, dalam kitab takrib cuma disebutkan 2. Tapi yang menjadi pendapat yang baku dalam mazhab Syafi'i itu, sunnah sholat tidak hanya 2, tapi ada 4. Yang pertama azan, yang kedua iqamat. Nah, azan dan iqamat ini dua hal yang berbeda. Itu sunnah tersendiri. Azan tersendiri, iqamat tersendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ittikhadus sutroh. Sebelum sholat itu disunnahkan untuk membuat sutroh, satir. Nah, kalau bahasa kita satir, tapi dalam bahasa fikihnya sutroh. Kita disunahkan untuk membuat sutroh. Itu termasuk sunnah yang bisa kita lakukan sebelum sholat. Kemudian yang keempat yaitu kondisi kita yang tenang supaya nanti bisa memunculkan rasa khusyuk ketika sedang sholat. Itu yang keempat. Nah, sunnahnya ada 4, pendapat baku dalam mazhab Syafi'i itu. Saya ulang, azan, iqamat, kemudian membuat sutroh, dan yang keempat, diusahakan dari awal itu sudah tenang. Semua pikiran dunia dihilangkan. Tidak berpikir tentang duniawi. Sehingga nanti ketika masuk sholat, mulai takbiratul ihram, ya fokus dengan ritual ibadah sholat itu. Jangan sampai sholat itu dalam keadaan sedang kelaparan, sholat dalam keadaan sedang marah-marah banget, sholat dalam keadaan tidak stabil emosinya dan lain sebagainya. Itu jangan dulu. Harus tenang dulu, baru dia mulai sholat. Itu adalah sebuah kesunahan yang bisa kita lakukan ketika mau mengerjakan sholat. Ada 4. Nah, kita masuk dari 4 ini, kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama tentang azan. Nah, azan ini untuk redaksi mungkin sudah semua tahu, tapi mungkin nanti kita masuk dalam perinciannya, apa saja yang terkait dengan azan begitu. Sebelumnya kita bahas dari sisi pengertiannya dulu. Azan secara bahasa bermakna pengumuman atau panggilan. Jadi kalau kita mengumumkan sesuatu, itu makna secara bahasanya adalah azan. Kita memanggil seseorang, itu juga azan. Nah, jadi azan itu ya panggilan atau pengumuman secara bahasanya. Secara istilahnya, al-i'lamu biwaqti sholatil mafrudati bi alfadhin ma'lumatin ma'thuratin ala sifatin makhsusah. Pengumuman atas waktu sholat fardu dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu yang telah diwariskan serta dengan sifat-sifat tertentu. Maknanya adalah kalau ada pengumuman sholat tapi kok tidak dengan lafaz-lafaz tertentu yang sudah diajarkan oleh Nabi, maknanya bukan azan secara istilahnya. Misalkan gimana? Ada orang ngajak sholat, itu ngajak sholat sih, tapi itu bukan namanya azan dalam pengertian istilahnya. Karena yang namanya azan itu ya mengajak seseorang untuk sholat, tapi dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Yaitu dimulai dari Allahu Akbar, kemudian itu dengan La ilaha illallah, yang sudah kita sering kita dengarkan itu. Kemudian dengan sifat-sifat tertentu, ada tata caranya begitu. Tata caranya tidak bisa semena-mena. Nah, nanti akan kita bahas sifat-sifatnya ini bagaimana begitu. Baik, ini adalah pengertian secara istilahnya.
Langsung dari sisi pensyariatannya, ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa azan ini disyariatkan. Misalkan ini surat Al-Maidah ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Wa idza nadaitum ila shalah, dan apabila kalian menyeru untuk salat, ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Kemudian orang yang kita seru itu ternyata dia menjadikan ajakan kita itu sebagai bahan ejekan, sebagai bahan permainan. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Nah, yang demikian itu adalah mereka benar-benar kaum yang tidak mempergunakan akalnya. Maksudnya gimana? Dulu di tradisi Arab itu, orang-orang jahiliyah di awal-awal keislaman, ketika Nabi Muhammad menyuruh Bilal, "Hei Bilal, kumandangkan azan di Mekah." Gitu. Setelah Fathu Makkah ya. Setelah Fathu Makkah, setelah hijrah, kemudian Fathu Makkah, Nabi itu menyuruh menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Kemudian Bilal azan dengan suaranya yang keras. Dan Bilal ini terkenal dengan suaranya yang keras. Makanya nanti dalam sejarahnya itu, yang disuruh azan pertama kali, ya Bilal itu. Meskipun muadzin di zaman Rasul itu tidak hanya Bilal. Ada 5 sahabat Nabi yang diangkat posisinya menjadi seorang muadzin. Tapi di antara 5 ini yang pertama kali diamanahkan untuk menjadi muadzin yang namanya Bilal. Makanya ada kisah yang luar biasa nanti. Bilal itu ketika Nabi Muhammad masih hidup, beliau sering diminta azan, disuruh azan oleh Nabi. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, Bilal tidak mau lagi azan. Kenapa? Karena Bilal itu sekalinya azan pasti teringat dengan Rasulullah. Ketika teringat dengan Rasulullah, pasti dia nangis. Makanya sejak meninggalnya Nabi itu, Bilal sudah nggak kuat untuk mengumandangkan azan. Padahal dia terkenal dengan pemberani, seorang yang nggak takut, suaranya lantang. Ya, tapi ketika disuruh azan, sepeninggalnya Rasulullah, beliau nggak mau. Baru mau lagi, itu di masa Umar bin Khattab. Umar yang menyuruhnya untuk azan, dan beliau kemudian mau untuk azan si Bilal ini. Itu pun karena permintaan banyak orang. Karena sahabat-sahabat itu merindukan dengan azannya Bilal. Merindukan dengan azannya Bilal. Dan Bilal kan sudah vakum berapa tahun itu untuk tidak azan. Nah, makanya di zaman Umar diminta untuk azan, dan beliau kemudian azan. Baik, kembali ke kisah ini. Dulu ketika Bilal itu disuruh azan, kemudian orang-orang kafir Quraisy, mau Yahudi, mau Nasoro, ketika mendengar azan ini, maka mereka itu malah mengejek-ngejek dan menirukan suara azannya itu, tapi nada tiruannya itu lebih mengarah kepada ejekan, lebih mengarah kepada sebuah pelecehan. Jadi ketika misalkan itu ketika Bilal mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nanti itu orang-orang kafir Quraisy menirukan, tapi dengan nada ejekan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau dengan nada-nada yang lain, yang intinya bermakna mengejek, gitu ya. Kadang kan orang menirukan itu ya pembelajaran, tapi ada orang yang menirukan niatnya untuk mengejek. Nah, inilah karakter mereka itu. Orang-orang kafir Quraisy, karakternya orang Yahudi, karakternya orang Nasrani, ketika mendengar azan, mereka menirukan tapi dengan nada ejekan dan kemudian dijadikan bahan permainan. Ada satu kisah unik. Waktu itu Bilal sedang azan disuruh oleh Nabi di Makkah, di Ka'bah. Kemudian kan karena karakternya orang kafir Quraisy itu menirukan dengan nada ejekan itu, nggak pandang umur, yang tua kayak gitu, yang muda kayak gitu, bahkan yang masih ABG pun kayak gitu. Ada satu kisah, ada seorang pemuda umurnya masih 16-an tahun. Namanya Abu Mahdzurah. Dia itu dari kafir Quraisy. Saat itu masih kafir. Nah, ketika Bilal azan, Abu Mahdzurah ini dia juga menirukan dengan nada ejekan. Tapi kemudian oleh Nabi didengarkan. Kemudian Nabi mendatangi orang ini, Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah didatangi, kemudian yang namanya anak 16 tahun kok didatangi oleh seorang
nabi yang umurnya sudah 40-an tahunan lebih. Nah, orang yang ya sangat dihormati begitu. Kemudian si Abu Mahdurah ini takut dia, takut. Kemudian dia mengatakan, "Wah, mati ini. Ini saya sudah hampir di penghujung ajal saya mau mati." Karena saya didatangi oleh pimpinannya kaum muslimin begitu. Itu kata Abu Mahdurah. Tapi ternyata apa yang dilakukan Nabi? Ketika Nabi mendengarkan tiruannya si Abu Mahdurah ini, kemudian Nabi Muhammad meletakkan kedua tangannya Nabi ke dadanya Abu Mahdurah. Kemudian dadanya dielus-elus. Kemudian disanjung-sanjung. Nah, apa namanya? Suaramu bagus, suaramu merdu. Dan ternyata dari situlah Abu Mahdurah malah mendapatkan hidayah. Abu Mahdurah mendapatkan hidayah dan kemudian masuk Islam, dan dia menjadi salah satu muadzinnya Rasulullah SAW. Di antara 5 orang muadzinnya Nabi itu, di antara selain Bilal, salah satunya adalah namanya Abu Mahdurah. Nah, jadi kisahnya dia diangkat menjadi muadzin itu justru dari awalnya mengejek-ngejek, ngejek-ngejek. Tapi Nabi itu tidak marah, justru malah mendatangi, diajak komunikasi dengan baik, kemudian dia masuk Islam, mendapatkan hidayah dan menjadi muadzinnya. Tidak main-main loh posisi seorang muadzin itu. Pahalanya sangat luar biasa. Nanti kita akan bahas apa saja keutamaan sebagai seorang muadzin. Baik. Nah, inilah salah satu ayat yang menjelaskan tentang syariat azan. Wa idza nadaitum, ketika kalian menyeru untuk sholat, itu maksudnya adalah azan. Kemudian dalam hadisnya disebutkan wa idza hadratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Bila waktu sholat telah tiba, hendaklah ada dari kamu yang mengumandangkan azan. Nah, di sini ini adalah perintah. Ketika mau sholat, maka hendaklah ada dari kamu yang mengumandangkan azan. Nah, ketika sebuah perintah dari Nabi, maka maknanya bisa jadi dia wajib, bisa jadi hukumnya sunnah, atau bisa jadi hukumnya mubah. Tergantung nanti konteksnya bagaimana. Kalau kita mau belajar usul fikih, nah ini nanti akan masuk salah satu pembahasannya begitu. Al-amr, sebuah perintah, bisa jadi konsekuensi hukumnya wajib. Bisa jadi konsekuensi hukumnya sunnah, bisa jadi malah mubah. Hukum asalnya adalah wajib. Ketika ada perintah dari Allah, dari Nabi, hukum asalnya wajib. Tapi bisa turun ketika ada eh, indikasi-indikasi yang lain, atau bahkan menjadi mubah ketika ada indikasi-indikasi yang lain juga. Nah, di sini nanti jadi pembahasan di kalangan ulama bahwa hukum adzan itu apa begitu. Namun sebelum masuk ke hukum adzannya, ini apa ini? Sebelum masuk ke hukum adzannya, kita bahas dulu sejarah adzan. Kenapa bisa ada adzan dengan bunyi Allahu Akbar sampai berakhir dengan la ilaha illallah begitu. Nah, ini ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sejarah adzan. Di antaranya yang pertama, riwayat dari Abdullah ibni Umar. Namanya Abdullah, bapaknya Umar. Abdullah yang menjadi anaknya Umar bin Khattab. Nama lengkapnya Abdullah ibni Umar ibn Khattab. Nah, Abdullah bin Umar ini meriwayatkan annahu qala kana al-muslimun hina qadimul Madinah. Nah, orang-orang muslimin ketika mereka datang tiba di Madinah, hijrah. Awalnya di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Yastami'una fayatahayyanuna sholawat. Mereka berkumpul sembari menunggu waktu untuk sholat. Nah, di sini dipahami, berarti sebelum kaum muslimin hijrah ke Madinah, atau ketika masih di masa-masa Mekah, belum hijrah ke Madinah, adzan itu belum ada. Adzan itu baru ada setelah mereka hijrah ke Madinah. Sebagaimana sholat fardu itu kan juga bukan di Makkahnya. Oke, adzannya di situ. Maksudnya ketika kumpul di Madinah, kemudian mereka menunggu waktu sholat, walaysa yunadi biha ahadun. Masalahnya, ketika mau sholat, mereka itu tidak ada yang mengumandangkan azan. Tidak ada yang mengajak untuk mengerjakan sholat. Fatakallamu yauman fi dzalika faqala. Kemudian mereka saling berdiskusi, bermusyawarah untuk membahas persoalan ini. Ini bagaimana? Kita mau sholat, tapi nggak ada tanda-tandanya.
nggak ada yang mengajak di antara satu dan yang lainnya. Faqala ba'duhum ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara. Kemudian ada sebagian sahabat itu menyarankan, mengusulkan agar menggunakan lonceng saja sebagai penandanya. Sebagaimana orang-orang Nasrani, ketika mereka mau beribadah, mereka menggunakan lonceng untuk memanggil kaum Nasrani, kemudian beribadah bareng, gitu. Nah, ini usulan sebagai sahabat, menggunakan lonceng. Karena ini sudah ada contohnya dari orang-orang Nasrani. Kemudian ada yang mengusulkan yang lainnya. Sebagian yang lain mengusulkan, qala ba'dhum qarnan mithla qarnil yahud. Nah, sebagian lain mengusulkan menggunakan tanduk saja, kayak persis ibadahnya orang Yahudi, kayak persis ajakannya orang Yahudi ketika mereka mau mengajak untuk beribadah. Nah, itu usulan-usulan dari sebagian sahabat. Kemudian datanglah Umar bin Khattab. Faqala Umar, "Awala tab'atsuna rajulan yunadi bis salati." Kemudian Umar mengusulkan, alangkah baiknya kalian menjadikan seseorang itu menjadi penyeru yang ditugaskan untuk memanggil orang-orang agar mengerjakan sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, qum fanadi bis shalah." Kemudian usulannya Umar ini diterima oleh Rasulullah. Usulannya Umar diterima oleh Rasulullah dan kemudian Rasulullah mengutus kepada Bilal, "Wahai Bilal, berdirilah serta panggillah manusia untuk mendirikan sholat." Nah, ini satu riwayat. Satu riwayat seperti ini bunyinya, yang terkait dengan sejarah adzan. Riwayat yang kedua ada agak berbeda sedikit. Riwayat kedua ini yang barangkali lebih masyhur kita kenal. Jadi ceritanya diriwayatkan dari Abdullah ibni Zaid. Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid itu di suatu hari dia mimpi. Dia mimpi didatangi oleh seseorang. Kemudian seseorang yang datang ini mengajari kepada Abdullah bin Zaid, diajari lafaz-lafaz adzan. Yang kemudian adzan ini digunakan untuk memanggil orang sholat. Diajari dari awal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai la ilaha illallah. Diajari. Kemudian esokan harinya, qala lama asbahna ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah di hari berikutnya, Abdullah ibni Zaid, Abdullah bin Zaid ini mendatangi Rasulullah. Fa'akhbartuhu. Kemudian dia memberikan informasi tentang mimpinya itu. Diceritakan kepada Nabi, semalam saya ngimpi. Saya didatangi seseorang, kemudian orang ini mengajari saya azan untuk digunakan memanggil orang-orang sholat. Faqala inna hadhihi la ru'ya haqqin. Kemudian Nabi mengatakan, mimpimu itu adalah mimpi yang benar. Fakum ma'a Bilalin fa innahu anda wa amaddu sautan minka. Kemudian, oke, karena mimpimu itu benar, maka coba cari Bilal dulu. Ajari dia untuk mengumandangkan apa yang telah kamu mimpikan semalam. Semua ajarkan kepada Bilal, karena suara Bilal itu lebih kuat, lebih kencang. Nah, itu kata Rasulullah. Bilal itu terkenal dengan suaranya yang sangat kuat gitu. Nah, kemudian Nabi menyuruh, jangan kamu yang mengumandangkan azan kalau mau sholat, tapi Bilal saja karena suaranya lebih kencang, lebih kuat gitu. Nah, kemudian ketemu Bilal, Bilal diajari, fa'alqi alaihi ma qila laka, maka kemudian Bilal itu disuruh untuk Bilal diajari oleh Abdullah bin Zaid tentang lafaz azannya itu. Bunyi azannya diajari semuanya, wal yunadi bidzalika. Kalau sudah, nanti Bilal yang mengumandangkan azan. Qala falamma sami'a Umar bin Khattab. Kemudian ketika Bilal mengumandangkan azan, ya kan sudah diajari itu. Kemudian Bilal azan, kemudian Umar bin Khattab mendengar seruannya atau azannya Bilal. Falamma sami'a Umar bin Khattab nida'a Bilalin bis salati kharaja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yajurru izarahu wa huwa yaqul. Nah, ketika mendengar azannya Bilal, Umar bin Khattab itu lalu dia keluar dari rumahnya menemui Rasulullah sambil mencincing izarahu, sarungnya.
Itu sarungnya itu dicincin, lari. Kemudian segera mengabari Rasulullah, ketemu Rasulullah. Kemudian apa yang dikatakan Umar setelah ketemu? Ya Rasulullah, wallazi ba'atsaka bil haqqi laqad ra'aitu mithlal ladzi qala. Wahai Rasulullah, eh, Bilal yang kau suruh azan dengan redaksi seperti itu aku juga mimpi dengan redaksi yang sama. Jadi yang mimpi itu tidak hanya Abdullah bin Zaid, tapi ternyata Umar bin Khattab pun juga mimpi dengan redaksi yang sama seperti itu. Lalu dikabarkan ke Umar. Jadi Umar itu kaget ya, di satu sisi kaget, di satu sisi ya senang banget. Kok apa yang aku mimpikan semalam sekarang dibunyikan oleh Bilal. Aku mendengar sendiri dengan telingaku begitu. Bahasa kita seperti itu. Lalu kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falillahil hamdu fadzalika atbat." Rasulullah mengatakan, "Ya segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Fadzalika atbat." Berarti mimpimu itu memperkuat begitu ya, atau redaksi lafaz adzanmu itu memperkuat apa yang dimimpikan oleh Abdullah ibni Zaid. Nah, ini jadi redaksinya itu bukan dari Rasulullah mengajari seseorang, "Hei, adzanlah seperti ini kalau mau sholat." Enggak, tapi justru datangnya dari mimpi sahabat. Nah, mimpi salah seorang sahabat, kemudian diinformasikan kepada Rasul, dibenarkan, baru dipraktekkan gitu. Nah, ini sejarah adzan. Jadi salah kalau adzan itu Nabi sendiri yang mengumandangkan adzan, Nabi yang mengajari, enggak. Bukan secara langsung Nabi yang mengajarkan. Justru pertama kali dari mimpi salah seorang sahabatnya yang bernama Abdullah ibni Zaid. Nah, itu sejarahnya adzan. Baik, kemudian keutamaan adzan. Ada beberapa keutamaan azan, di antara yang pertama, orang yang di dunianya sering azan, maka lehernya panjang nanti ketika di akhirat. Ada sebuah riwayat an Muawiyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi itu bahwa Nabi bersabda, "Innal muadzinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Orang yang azan atau muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Nah, di kita itu bahasa kiasannya banyak. Panjang tangan, maknanya negatif. Apa itu panjang tangan itu? Suka nyuri ya? Suka nyuri begitu, panjang tangan. Pencuri itu panjang tangan. Ada apa lagi? Panjang, ya apalah, makna kiasan itu banyak. Tapi dalam hal ini maknanya bukan negatif, tapi maknanya positif. Atwalun nasi anaqon, lehernya panjang itu maksudnya apa? Yang jelas positif. Apa itu positifnya? Di antaranya disebutkan oleh Imam Nawawi, maksudnya lehernya panjang ketika di hari kiamat itu, bukan makna yang sebenarnya, bukan benar-benar panjang begitu. Tapi maknanya adalah orang tersebut mendapatkan, rahmat yang sangat banyak dan itu akan nampak ketika nanti di hari kiamat. Nah, dia mempunyai rahmat yang sangat panjang, sangat panjang, yang sangat banyak gitu. Aktsarun nasi tasyawufan ila rahmatillahi ta'ala. Orang yang mempunyai banyak, mendapatkan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat banyak, gara-gara azan, tukang azan, gitu. Jadi tidak dipahami, ya kalau sekarang kita melihat ada orang lehernya panjang, kemudian dipahami, wah dia rajin azan. Kemudian nanti melihat ada orang yang nggak punya leher, maksudnya karena saking gemuknya begitu, kepala dengan, tubuhnya itu nempel gitu, kayak nggak ada lehernya. Kemudian kita memahami, wah berarti dia nggak pernah adzan, enggak seperti itu. Karena ini makna kiasan dan makna kiasannya ketika di akhirat bukan dimaknai secara, tekstual gitu. Nah ini, bahaya makanya. Kalau kita membaca satu hadis, kemudian dipahami tekstual, ya ini salah satu contohnya yang kacau. Nanti dipahaminya orang yang panjang lehernya, berarti dia suka adzan. Wah ini kacau juga ini. Baik. Itu yang pertama, keutamaan orang yang mengumandangkan adzan. Yang kedua, muadzin lebih mulia daripada seorang imam. Nah, ini kesimpulan yang disampaikan oleh ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah. Dasarnya apa? Salah satunya adalah firman Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a." Oh, ini kurang min.
Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Nah, menyeru kepada Allah itu ditafsirkan sebagai adzan. Nah, di sini Al-Qur'an sudah menjelaskan, siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang adzan? Nggak ada. Wa qala innani minal muslimin. Maka ini kemudian dipahami orang yang mengajak untuk sholat atau muadzin itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi kedudukannya daripada seorang imam. Kenapa? Ya karena muadzin itu mengajak orang yang masih di luar. Ada yang di rumahnya, ada yang di tokonya, ada yang sedang di jalan, semuanya diajak. Baik itu presiden, baik itu karyawan, baik itu petinggi yang lainnya, ataupun masyarakat biasa, orang miskin, semuanya diajak untuk sholat, nggak pandang bulu. Itulah muadzin, mengajak kepada semua lini masyarakat begitu. Itu makanya dia lebih mulia. Sedangkan imam, dia hanya mengimami orang-orang yang sudah hadir di masjid. Jadi apa yang sudah diajak oleh muadzin di-follow up oleh si imam gitu ya, di-follow up imam. Ya tentunya dari sisi jumlahnya lebih banyakkan mana? Ya lebih banyakkan muadzin. Muadzin itu sekali azan yang diajak itu banyak. Nah, tapi nanti yang hadir itu berapa, itulah yang kemudian di-follow up oleh si imamnya. Makanya dari sini disimpulkan, yang muadzin itu lebih mulia kedudukannya daripada imam. Sampai-sampai itu di zamannya Umar, Umar itu mengatakan, "Kalau aku bukan, apa namanya, bukan Amirul Mukminin, bukan pemimpin kalian, lebih baik aku menjadi muadzin saja daripada seorang imam." Karena melihat, kedudukannya itu ternyata lebih tinggi muadzin daripada imam. Umar itu sampai bilang gitu. Nah, karena dia itu seorang pemimpin, maka ya dia imamnya. Nanti muadzinnya orang lain. Tidak tidak Umar yang adzan, Umar yang imam, Umar yang iqomat, nah itu enggak. Tapi kalau di kita kadang seperti itu. Makan banyak di musola-musola begitu ya, di kampung-kampung yang adzan kakek fulan, nanti yang iqomat kakek itu juga, yang imam dia juga, makmumnya nggak ada. Nah, ini kekacauan di kita. Sudah ada yang azan, ada yang qomat, ada imamnya, makmumnya nggak ada. Nggak mau sholat berjamaah, atau bahkan nggak mau mendengarkan azan. Wah, ini kacaunya di kita. Padahal kalau kita melihat di zamannya Umar, Umar itu sampai segitunya begitu, pengen muadzin. Tapi terhalangi dengan statusnya sebagai seorang pemimpin. Dan pemimpin itu ya posisinya bukan menjadi muadzin tapi menjadi imam. Nah, begitu. Muadzin lebih mulia daripada imam. Kemudian yang ketiga, orang yang mengumandangkan azan, maka setan akan takut dengan orang tersebut karena sedang mengumandangkan azan. Sampai setan itu lari terberit-berit, terkentut-kentut. Dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Idza nudiya bil adzani adbara syaitan lahu dzuratun hatta la yasma'al adzan." Ketika azan itu dikumandangkan oleh seseorang, maka setan itu mereka lari, berpaling sambil terkentut-kentut, hatta la yasma'al adzan, sampai dia tidak mendengar azannya. Jadi untuk, lari dari suara azan, karena setan itu nggak suka dengan suara azan, akan kepanasan, maka dia akan lari. Tapi tidak hanya lari, dia sambil zurat. Zurat itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia maknanya, kentut yang bersuara. Itu zurat bahasa Arabnya. Kentut bersuara itu zurat. Kalau yang tidak bersuara, fusa. Nah, fungsinya suara dalam kentut itu apa? Untuk menutupi suara azan itu. Nah, itu yang dilakukan setan. Ketika mendengar azan, dia sudah lari nih. Lari birit-birit, tapi tidak hanya lari, sambil terkentut-kentut juga. Kentutnya pun kentut yang bunyi, begitu. Bukan kentut yang tidak ada bunyinya, yang tapi meresahkan, gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab itu kalau ada kentut, ada kentut, tapi tidak berbunyi, meresahkan, aromanya Masya Allah, na'udzubillahi ta'ala min dzalik, begitu. Nah, itu namanya fusa. Tapi kalau ada kentut yang bersuara, meskipun tidak bau, nah itu namanya dzurrat, gitu. Nah, setan itu nggak tahu bau atau tidak, yang penting yang jelas dia itu bersuara.
Dan biasanya kentut yang bersuara itu justru tidak bau. Biasanya. Kalau ada yang sudah kentut, bersuara, kok bau, basah lagi, wah ini luar biasa berarti kejadiannya. Baik, nah si setan itu sambil terkentut-kentut, fa idza qudiyal adzan aqbala. Nah, namun ketika azan itu sudah selesai dikumandangkan, maka setan akan kembali menggoda manusia. Fa idza thuwiba biha adbara. Namun ketika nanti sudah masuk iqamah, maka setan pergi lagi. Fa idza qudiya tathwib aqbala. Namun ketika iqamah sudah selesai dikumandangkan, setan akan datang lagi untuk mengganggu. Mengganggu siapa? Ya orang yang mau sholat. Nah, bagaimana gangguannya? Fa idza qudiya tathwib aqbala yaqturu bainal mar'i wa nafsihi yaqul uzkur kada uzkur kada. Karena tadi iqamahnya sudah dikumandangkan, orang mulai sholat, setan datang, ganggu lagi. Kemudian setan itu membisikkan kepada orang yang sedang sholat, uzkur kada, ingatlah perkara yang ini, ingatlah perkara yang itu. Pokoknya apapun yang sebelum dia lakukan, itu diusahakan oleh setan supaya diingat-ingat. Jadi setan itu menggoda, ayo ingat ini, ingat ini. Maka tidak wajar kalau kita sedang sholat, ketemulah, keingatlah kunci motor di mana, keingatlah apalagi dompet kita di mana, dan lain sebagainya. Nah itu berarti kalau sampai ingatnya di dalam sholat, berarti setan berhasil membujuk kita. Setan berhasil mengganggu kita. Berarti kita tidak khusyuk ketika sholat begitu. Itulah godaannya setan. Nah, karena setan itu tugasnya gitu. Ketika sholat, jangan sampai dia khusyuk. Ganggu terus, suruh ingat-ingat apa gitu. Di malamnya kun yadhkuru hatta yadhalla rajulu in yadri kam shalla fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasud sajdataini wa huwa jalis. Nah, makanya ketika nanti sudah teringat, kemudian akibatnya apa? Maksudnya ketika setan itu sudah berhasil menggodanya, mengganggunya, maka akibatnya adalah orang yang diganggu itu akan lupa dengan rakaatnya. Mengerjakan sholat zuhur, merasanya sudah 4 rakaat, ternyata baru 3 rakaat. Atau sebaliknya, merasanya 3 rakaat, padahal sudah 4 rakaat. Nah, begitu. Nah, itu hasil godaan setan. Kemudian dijelaskan di sini, fa idza lam yadri ahadukum musalla falyasjud sajdataini. Kalau sampai terjadi seperti itu, kalian sempat lupa berapa rakaat yang dikerjakan, ya sudah nanti di akhir lakukanlah sujud sahwi. Sujud 2 kali dalam keadaan duduk. Nah, ini maka pembahasannya ini salah satu dalil kenapa ada sujud sahwi ya ini. Karena godaan setan. Baik. Selanjutnya muadzin mendapatkan kesaksian di akhirat. La yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumil qiyamah. Tidaklah suara azan yang keras dari orang yang memandangkan azan tersebut, kemudian azan itu didengar oleh jin, didengar oleh manusia, dan segala sesuatu, apapun itu, baik itu batu, baik itu tanaman, baik itu hewan, semuanya akan mendengarkan azannya orang itu. Jadi kalau kita azan dengan suara yang keras, itu manusia mendengarkan wajar. Tapi ternyata dari kalangan jin pun juga mendengarkan azan tersebut. Kemudian batu, tanaman, hewan yang ada di sekitarnya, yang sampai suaranya itu juga mendengarkan azan tersebut. Dan mereka semua ini, baik yang manusia, jin, batu, tanaman, hewan, nanti ketika di akhirat mereka semua akan bersaksi bahwa orang ini harus masuk surga, bahwa orang ini mendapatkan syafaat, bahwa orang ini orang yang suka azan ketika di dunia. Yaitu saksinya mereka semua. Maka sangat mulia sekali orang yang azan itu, yang menjadi muadzin. Dan kita itu malah kalau disuruh azan, lucunya malah jangan saya deh. Nggak pede dengan suaranya, nggak pede dengan ya yang lain-lainnya begitu. Padahal, wah ini itu salah satu potensi kita, ya kolam, bukan kolam, ya kita bisa masuk surga mendapatkan ridho Allah, jadilah muadzin salah satunya. Supaya inilah mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kesaksian bahwa kita itu orang yang menegakkan syiar Islam. Karena salah satu syiar adzan itu adalah salah satu syiar Islam. Nah, kalau dia mensyiarkan
simbol-simbol keislaman seperti azan, wah pantaslah kalau dia nanti mendapatkan ridho Allah. Ditambah lagi kalau ada sebuah hadis yang menyebutkan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-safil awal." Kalau orang-orang itu tahu keutamaan azan, keutamaannya shaf pertama ketika sholat berjamaah, "Tsumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu." Kemudian mereka ingin memperebutkannya. Tentu mereka akan memperebutkannya dengan berundi. Nah, ini. Kalau sampai tahu keutamaan azan itu apa saja, keutamaannya apa, duduk di shaf awal itu bagaimana, pasti mereka akan merebutkannya. Dan dalam perebutannya ini, kalau harus dilakukan dengan berundi, ya mereka akan berundi. Karena saking pengen mendapatkan shaf awal, saking pengen mengumandangkan azan, begitu. Nah, tadi kita sudah bahas di antaranya orang yang azan itu mendapatkan keutamaan, mendapatkan kesaksian, kemudian yang sebelumnya lehernya panjang ketika di akhirat, posisinya lebih mulia dan lain sebagainya. Itu beberapa keutamaan yang terkait dengan azan. Makanya kalau bisa azan, ayo azan saja. Nah, di kita itu yang azan justru bukan anak mudanya, tapi orang-orang tuanya. Padahal nanti dalam azan itu ada suara keras. Nah, sedangkan orang tua itu sudah suaranya lemah. Maka kita sering mendengar azannya orang tua ya bukan mengarah kepada mengajak begitu, kesannya seperti itu. Kesannya bukan mengarah kepada mengajak, tapi ya azan sebatas hanya untuk mengumandangkan azan. Padahal di balik azan itu ada makna nggak cuma azan, tapi ajak orang untuk masuk ke dalam masjid, sholat berjamaah dan sebagainya. Dan yang bisa mempunyai potensi yang sangat tinggi, yang sangat kuat, dengan suara yang keras, dengan suara yang merdu, yaitu anak-anak muda. Tapi anak muda kita itu justru malah mereka tidak mau azan, tidak mau azan. Wah, ini sebuah musibah tersendiri. Baik, masuk ke hukum azan. Hukum azan kalau dikumandangkan untuk sholat 5 waktu itu akan berbeda dengan hukum azan ketika dikumandangkan untuk sholat sunnah dan akan berbeda juga ketika jamaahnya adalah para wanita. Dan satu lagi nanti ada ketika sholat qadha. Begitu. Nah, sholat 5 waktu, hukum azan untuk sholat 5 waktu itu kita bagi menjadi dua dulu. Yang satu sholat 5 waktu yang dikerjakan secara berjamaah, kemudian yang satunya sholat 5 waktu yang dikerjakan munfaridan, sendiri-sendiri. Kalau berjamaah dan munfarid, semua sepakat ulama itu mengatakan hukum azan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bedanya, kalau kondisinya sedang berjamaah, itu sunnahnya adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Maksudnya apa? Ya kesunahan ini berlaku untuk satu orang yang azan, kemudian nanti yang lainnya itu sudah gugur kewajibannya, tapi tetap eee, ya sunnahnya itu jatuh kepada satu saja di antara yang lainnya. Kemudian kalau sholatnya munfarid dan sholatnya 5 waktu, sholat fardu 5 waktu, maka hukumnya jadi sunnah ainiyah, jatuhnya kepada personal. Ya karena dia seorang sendiri ya, mengerjakan sholatnya sendiri, maka sebelum sholat 5 waktu disunnahkan juga untuk dia azan. Nah, karena sedang sendirian, maka nama sunnahnya adalah sunnah ainiyah. Tapi kalau sedang berjamaah, nggak mungkin. Jamaahnya ada 40 orang misalkan. Nggak mungkin semuanya azan. Tapi salah satu aja dari mereka yang azan. Karena salah satu dari mereka, ya maka hukumnya menjadi sunnah kifayah namanya. Nah, kalau kita sering mendengarnya fardu kifayah, fardu ain gitu ya. Nah, padahal dalam yang ada kifayahnya dan ada ainnya itu bukan hanya fardu saja, tapi sunnah juga seperti itu. Sunnah kifayah, sunnah ainiyah. Baik, ini kalau berkaitan dengan sholat 5 waktu. Tapi kalau berkaitan dengan sholat sunnah, justru tidak disunnahkan untuk adanya azan. Dan ini maksudnya mau sunnahnya yang dikerjakan sendirian, ataupun sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah misalnya apa? Sholat taraweh, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat istisqa,
sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan. Nah, itu yang di antara sholat-sholat sunnah yang hukumnya sunnah dan dikerjakan berjamaah. Sunnahnya dikerjakan berjamaah. Itu juga sunnah. Nah, karena kategorinya sholat sunnah, meskipun berjamaah, tetap tidak disunnahkan untuk dilantunkan azan. Terus gantinya apa? Gantinya diucapkan as-sholatu jami'ah. Makanya kalau orang mau sholat gerhana, itu nggak ada azan. Tapi cara mengajaknya, supaya atau mengkodenya, kita mau sholat nih. Nanti ada salah seorang dari jamaah yang ada, mengatakan as-sholatu jami'ah. Nah, mereka berdiri, kemudian mulailah sholat gerhana. Atau istisqa, sama, as-sholatu jami'ah. Atau sholat idul fitri, sama seperti itu. Atau sholat tarawih, sama, as-sholatu jami'ah. Begitu. Nah, ini kalau sholat sunnah yang berjamaah. Yang berjamaah aja seperti itu, apalagi yang sunnahnya yang dikerjakan secara sendirian. Afdolnya sendirian. Misalnya apa? Sholat duha, sholat tahajud, gitu. Sholat tahiyatul masjid, dan lain sebagainya. Sholat sunnah yang afdolnya dikerjakan sendirian, itu juga tidak disunnahkan untuk azan. Ya sudah, dia cukup langsung sholat saja, karena cuma sendirian. Kalau as-sholatu jami'ah itu diucapkannya karena ada orang-orang di belakangnya yang mau berjamaah. Sedangkan yang sendirian, maka dia nggak perlu mengucapkan apa-apa, langsung mengerjakan sholat sunnahnya itu. Nah, ini kalau sholat sunnah dikerjakan secara sendirian. Kemudian yang ketiga, hukum azan bagi sholat jamaah wanita. Tidak disyariatkan azan untuk wanita. Nah, wanita itu tidak disyariatkan untuk azan. Meskipun jamaahnya semuanya wanita, tetap tidak ada azan untuk wanita. Tapi kalau jamaahnya semuanya perempuan, dia boleh dianjurkan untuk iqomat, tapi dengan suara yang lirih, tidak dengan suara yang kencang. Tapi dipastikan semua jamaahnya wanita yang di situ. Nah, kalau jamaah wanita, tapi kok ada laki-lakinya yang duduk di sekitaran situ, meskipun laki-laki kan nggak mungkin berjamaah dengan perempuan. Maksudnya imamnya perempuan, laki-lakinya makmum, itu nggak mungkin. Nah, misalkan ada jamaah wanita, tapi ada laki-laki yang sedang duduk-duduk di situ atau sedang ngapain, pokoknya di sekitaran itu, maka disebutkan dalam sebagian pendapatnya ulama, hukumnya haram wanita mengumandangkan iqomat ketika ada laki-laki di sekitaran. Tapi di pendapat yang lain mengatakan hukumnya makruh seorang wanita itu mengumandangkan iqomah ketika ada laki-laki, gitu. Hukumnya makruh ketika ada laki-laki. Maka ya dipastikan jangan sampai, ya kalau mau iqomat dipastikan tidak ada laki-laki di situ, ajnabi, laki-laki ajnabi, laki-laki yang asing. Karena hukumnya kalau nggak haram, ya makruh begitu. Tidak masuk ke batas mubah, boleh, atau sunnah, bahkan wajib enggak. Maka hati-hati untuk jamaah wanita. Kemudian yang keempat, kalau sholatnya adalah qadha. Qadha sholat, wajib. Hari ini, kemarin lupa belum mengerjakan semua sholat. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kemarin itu nggak sholat. Entah kenapa alasannya, pokoknya nggak sholat. Nah, sekarang ini dia mau mengqadha ketertinggalan sholat yang kemarin itu. Nah, kaitannya dengan azan, kalau misalkan dia mau mengqadha 5 waktu sholat itu di waktu zuhur langsung. Setelah sholat zuhur, dia langsung mengqadha sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dikerjakan di waktu itu, maka dia disunahkan untuk azan, tapi cuma sekali doang. Azannya sekali doang. Nah, nanti iqomah, nanti kan misalkan mengqadha sholat zuhur dulu, zuhur yang kemarin qadha. Nah, azannya di sini. Sebelum qadha itu azan dulu. Terus mengerjakan sholat zuhur, qadha. Selesai zuhur qadha, dia langsung mengerjakan sholat asar qadha. Nah, di sini nih, dia tidak disunnahkan untuk adzan, tapi cukup dengan iqomah saja. Iqomah. Oh, maaf, saya ulangi lagi. Setelah sholat zuhur yang hari ini dikerjakan, kemudian dia ingin mengqadha semua sholatnya. Yang dia lakukan pertama kali adzan dulu. Setelah adzan, dia iqomah.
setelah iqamah, dia mengerjakan sholat zuhur qadha. Selesai sholat zuhur qadha, masuk ke zuhur qadha asar. Namun sebelum mengerjakan qadha asar, dia iqamah dulu. Iqamat, kemudian qadha asar. Selesai qadha asar, iqamat lagi, qadha maghrib. Selesai qadha maghrib, iqamat lagi, qadha isya. Selesai qadha isya, iqamat lagi, qadha subuh. Nah, begitu. Ini kalau banyak sholat dikerjakan dalam satu waktu. Atau misalkan sholat jamak sama seperti itu. Zuhur, asar. Tetap disunahkan azan. Tapi satu kali aja azannya, di waktu zuhur saja. Misalkan sebelum zuhur dia sholat azan dulu. Kemudian selesai zuhur, mau masuk ke asar, dia cukup iqomah saja, tidak ada azan lagi. Nah, azannya cukup sekali ketika mau jamak zuhur itu. Tapi kalau misalkan qadhanya banyak sholat tapi beda waktu. Misalkan tadi kasusnya satu hari tadi kan 5 waktu sholat. Setelah zuhur, dia mau mengqadha zuhur dan asarnya dulu. Maka yang dikerjakan setelah sholat zuhur, dia azan. Setelah azan, kemudian iqomah untuk qadha sholat zuhur. Kemudian selesai qadha zuhur, dia iqomah lagi untuk qadha asar. Udah. Terus nanti setelah asar, dia mau mengqadha sholat maghrib sama isya sama subuhnya gitu. Nah, ini berarti nanti setelah sholat asar dia adzan di situ, adzan untuk mengerjakan sholat asar, qadha asar, kemudian kok qadha asar, qadha maghrib, kemudian nanti selesai qadha maghrib, iqomah untuk qadha isya. Nah, begitu. Setelah sholat qadha isya, iqomah lagi untuk qadha subuh. Intinya, kalau dalam satu waktu, adzannya cukup sekali. Tapi kalau sudah beda waktu, meskipun itu sholat qadha, ya berarti diawali dengan adzan dulu. Begitu. Ini hukum terkait dengan adzan. Nah, syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Orang yang adzan itu muslim, pertama. Jadi kalau ada orang non-muslim kok adzan, adzannya nggak sah. Laki-laki, kalau perempuan nggak sah. Akil, berakal, orang gila berarti nggak sah. Mumayyiz, ini syarat sah adzan. Jadi nggak harus balik, tapi mumayyiz pun sudah sah adzannya. Sama seperti sholat. Sholat itu syarat sahnya adalah mumayyiz. Tapi meskipun hukumnya masih sunnah bagi orang tersebut yang masih mumayyiz, tapi tetap sah. Nah, ini kita membahas tentang syarat sahnya. Kalau sudah mumayyiz, sudah sah adzannya. Kemudian adzan itu menjadi sah kalau sudah masuk waktunya. Adzan zuhur, misalkan waktu zuhur itu masuknya jam 12 tepat. Tapi kalau adzannya dikumandangkan jam 12 kurang, nah berarti nggak sah adzan tersebut. Harus diulangi lagi nanti adzannya. Karena syaratnya adzan itu menjadi sah kalau sudah masuk waktunya. Kemudian yang ketiga, bersuara keras. Ini dalam mazhab Syafi'i menjadi syarat adzan. Dalilnya apa? Dalilnya ya Bilal itu ketika Abdullah ibn Zaid dia mimpi diajarkan azan, tapi Nabi tidak menyuruh dia untuk azan. Tapi yang disuruh siapa? Bilal. Yang disuruh Bilal untuk azan karena Bilal itu mempunyai suara yang keras. Nah, karena disitulah kemudian disimpulkan oleh ulama kalau azan suaranya keras didengarkan oleh banyak orang. Kemudian tertib lafaznya. Kita mengenal azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah gitu. Dan seterusnya. Jadi itu harus tertib. Kalau dimulai dari asyhadu an la ilaha illallah dulu, baru Allahu Akbar, kemudian hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Di otak-atik bunyinya, tertibnya, urutannya enggak sah. Karena adzan itu sudah ada urutan-urutannya, sudah ada tertibnya, dan itu harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, nggak sah adzannya. Maka harus tertib. Kemudian yang kelima selanjutnya, muwalah. Maksudnya muwalah itu apa? Kita sering mendengar muwalah. Misalkan dalam toharoh gitu ya. Wudu itu ada kesunahan untuk muwalah. Nah, muwalah dalam wudu apa?
ketika beranjak dari anggota tubuh yang satu dan tubuh yang lainnya itu jangan sampai airnya kering. Misalkan setelah muka ke tangan. Muka tangan itu ada kesunahan untuk mualah. Nah, mualahnya dalam wudhu, ya berarti ketika mau pindah tangan, jangan sampai air yang di muka itu sudah kering. Nah, itu mualah dalam wudhu. Dalam adzan, mualah itu ya sama, hampir hampir sama konsepnya seperti itu. Jadi antara satu lafaz ke lafaz yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah itu jangan sampai terjeda lama dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Misalkan, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dia diam, keluar dulu kemana, wudhu, atau makan, atau nelpon, atau apa, yang itu tidak ada kaitannya dengan azan, kemudian dia balik ke situ untuk azan lagi, nah berarti nggak sah azannya. Karena mualah itu menjadi salah satu syarat. Tidak boleh terjeda lama dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu mualah. Baik. Kemudian sunnah-sunnah terkait azan, ada banyak di sini. Yang pertama, sunnahnya dilakukan dengan berdiri. Orang yang azan itu disunahkan berdiri. Kemudian menghadap ke kiblat. Meskipun sah, azan tidak ke kiblat arahnya. Sambil duduk itu sah juga. Tapi afdhalnya dikerjakan berdiri menghadap ke kiblat atau sunnahnya berdiri menghadap kiblat. Kemudian dalam keadaan suci. Nah, ini juga sunnah, bukan syarat. Maka boleh orang yang dalam keadaan berhadap azan itu boleh. Tapi tidak mendapatkan kesunahannya. Kemudian muadzin sudah balik. Ini sunnah. Meskipun syarat sahnya itu mumayyiz. Kalau ada orang yang sedang mumayyiz, sah azan. Tapi sunnahnya yang mengumandangkan azan itu ya orang yang sudah balik. Nah, ini di kampung-kampung banyak ya. Atau saya dulu itu mulai jadi muadzin ya ketika masih SMP. SMP sudah balik ya, SMP sudah balik. Nah, itu sudah mulai azan gitu, diangkat menjadi muadzin di kampung. Baik, yang kelima, muadzin tidak fasik. Fasik itu apa ya? Tidak sering berbuat maksiat. Muadzin itu apa? Taat kepada Allah begitu. Dia tidak sering berbuat maksiat saja. Nah, itu maka dia yang disunahkan untuk azan. Meskipun kalau ada orang yang sering maksiat terang-terangan, dia azan ya nggak apa-apa, sama dia masih muslim. Kemudian sunnahnya adalah bersuara bagus dan dikumandangkan secara lantang dengan suara yang keras. Yang ketujuh, bisa melihat. Ini tambahan dari mazhab Syafi'i. Orang yang azan itu diusahakan penglihatannya, indera penglihatannya itu berfungsi dengan baik. Tidak buta begitu maksudnya. Kenapa? Karena orang bisa azan, ini kasusnya ketika masih di zamannya para ulama dahulu yang belum ditemukan jam sekian azan begitu, tapi masih melihat dengan matahari begitu ya. Nah, orang bisa azan ya karena mataharinya sudah sekian. Oh, dia sudah masuk waktu zuhur, maka nanti dia mulai mengumandangkan azan. Nah, kalau orang nggak bisa melihat, bagaimana caranya dia tahu kalau sekarang ini posisinya sudah masuk waktu sholat atau belum gitu. Maka disebutkan oleh ulama dahulu, orang yang azan diusahakan dia bisa melihat. Dan penglihatannya berfungsi begitu, tidak buta. Meskipun nanti ada di zamannya salah satu muadzinnya Nabi itu ada yang buta ya. Ibnu Ummi Maktum itu buta. Tapi justru malah diangkat menjadi muadzin Rasulullah. Menjadi muadzin di waktu subuh. Yaitu Ibnu Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Buta. Tapi ini adalah sunahan yang disampaikan oleh ulama Syafi'iyah. Kemudian yang kedelapan, memalingkan kepala ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah. Yang dipalingkan, yang digeser itu kepalanya saja. Badan tetap menghadap ke kiblat, kemudian kaki masih menghadap ke kiblat. Nah, yang dipalingkan itu kepalanya saja. Jadi ketika mengucapkan hayya 'alas shalah sambil kepala itu mengarah ke arah kanan. Kemudian nanti ketika hayya 'alal falah
itu kepala diarahkan ke kiri. Ini sebuah kesunahan. Sebuah kesunahan yang bisa dilakukan oleh seorang muadzin. Yang kedelapan, dilantunkan secara tartil. Maksudnya dibaca secara pelan-pelan, kemudian tidak buru-buru ketika azan itu. Nah, tartil, makanya dibaca secara tartil, pelan-pelan, tidak terburu-buru, dengan suara yang indah, begitu. Ini salah satu kesunahan. 10. Melakukan tarji'. Apa itu tarji'? Tarji' itu adalah pengulangan. Nah, ini yang jarang banget kita akan mendapatinya. Jarang banget orang melakukan sunnah ini. Tarji' itu gini. Atau ada yang tahu tarji'? Ini sangat luar biasa kalau dia tahu tarji'. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Ustaz. Ya, tarji' itu kan lafaznya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang kita kenal dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itulah lafaz azan yang kita sering dengar. Meskipun nadanya nggak sepales yang saya bunyikan, gitu ya. Nadanya pasti lebih indah-indah begitu. Tapi yang kita bahas redaksi lafaznya, bukan nadanya gitu. Itu yang sering kita dengarkan. Nah, yang dinamakan tarji, yang itu menjadi sunnah, setelah mengucapkan Allahu Akbar yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, masuk asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Tarji itu membaca asyhadu alla ilaha illallah secara pelan. Pelan dulu dibaca. Nah, kita kan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma 4 kali ini. 4 kata, 4 kali ini. Tapi dalam tarji itu menjadi 8. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dibaca secara pelan dulu. Habis itu diulang lagi dengan suara yang keras. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Prakteknya biar gampang langsung saja. Tarji itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus membaca pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, gitu. Jadi bunyinya ada 8. Nanti kalau ditotal semuanya ada 19 kali redaksi, 19 kata begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus asyhadu al-nya kan tadi berarti diulang ya. Yang pertama dengan suara yang pelan, yang kedua nanti dengan suara yang keras. Itu namanya tarji. Tapi ini jarang kita temukan. Orang pokoknya setelah Allahu Akbar langsung dengan suara yang keras dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Padahal sebelumnya ada kesunahan untuk dilakukan secara pelan-pelan, dibunyikan secara pelan. Itu tarji. Yang ke-11, tathwib saat azan subuh. Khusus azan subuh itu ada tathwib. Ada kesunahan untuk melantunkan tathwib. Apa itu tathwib? Tathwib itu as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Nah, itu namanya tathwib. Tathwib ini sunnah. Jadi kalau ada orang azan subuh, kok nggak ada tathwibnya, ya nggak apa-apa. Azannya tetap sah. Karena ini adalah kesunahan. Sunahan. Nah, saya dulu ketika masih SMP, karena diangkat muadzin begitu, azan subuh itu sering nggak pakai tathwib. Imamnya bapak saya sendiri di musola itu. Nah, ketika selesai azan, bapak saya kemudian nepuk, plok. Kamu tadi azannya nggak benar karena nggak ada tathwibnya. Besoknya saya ulangi lagi seperti itu, ditepok lagi sama bapak, pok. Kok masih diulangi lagi? Udah dikasih tahu. Besoknya lagi
Saya sering ketinggalan, tidak membaca tahlil ini. Tapi ya itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah untuk dibaca tahlil. Kemudian yang ke-11, mengangkat 2 muadzin. Maksudnya kalau ada sebuah masjid, maka pengangkatan muadzin itu jangan cuma 1, tapi 2. Hal ini didasarkan pada kejadian di masa Nabi. Adzan subuh itu bukan hanya 1 orang yang mengumandangkan, tapi 2 orang. Yang pertama Bilal, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Nah, kalau Bilal adzannya sebelum masuk waktu subuh itu sendiri. Misalkan subuh jam 4. Nanti jam 4 kurang 15 Bilal itu adzan. Atau jam setengah 4 Bilal adzan. Adzannya sebelum masuk waktu. Terus nanti ketika sudah masuk waktu adzan subuh, maka yang adzan adalah Abdullah ibni Ummi Maktum. Nah, gitu. Jadi karena dulu di zaman Nabi seperti ini, maka kita pun dianjurkan untuk mengangkat 2 muadzin. Yang satu untuk adzan sebelum waktu subuh itu benar-benar masuk, yang kedua ketika adzan subuh masuk. Nah, ini kaitannya dengan puasa. Makanya ada adzan subuh 2 kali begitu. Kalau yang mengumandangkan adzan itu Bilal, kalian boleh makan. Kalau yang menggunakan adzan itu Ummi Maktum, berarti makan, minum, kemudian melakukan hubungan biologis, itu harus berhenti. Kalau masih dilanjutkan, kok masih makan, waktu Abdullah bin Maktum adzan, berarti puasanya nggak sah, batal. Puasanya batal. Dan ini sudah pernah kita bahas di awal banget dulu, ketika belum pandemi ya, belum pandemi, itu kita sudah bahas tentang hal itu. Kalau tidak salah saya ingat seperti itu. Yang ke-13, insot dan menjawab adzan. Ketika adzan dikumandangkan, maka sikap kita yang mendengarkan itu insot. Ya, kita itu harus memperdengarkan, diam, dan mendengarkan dengan seksama. Setelah mendengarkan, kita pun juga menjawab adzannya. Menjawab adzan. Nah, cara menjawabnya gimana? Kalau adzannya selain subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikut ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti ketika muadzin asyhadu an la ilaha illallah, kita ikut asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ikut menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika hayya 'alas shalah, kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Ketika hayya 'alal falah, kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menjawab Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita ikut la ilaha illallah. Itu adzan selain subuh. Sekarang kalau adzan subuh, bagaimana cara menjawabnya? Karena tadi ada tasbih, ada as-shalatu khairun minan naum gitu ya. Ketika muadzinnya as-shalatu khairun minan naum. Nah, biasanya gitu. Minan naum umumnya itu panjang. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ya akhirnya semuanya tidur. Karena tidurnya diperpanjang. Beda dengan kalau orang menggunakan adzan as-shalatu khairum minan naum. Nah gitu. Ini guyonannya orang pesantren. Makanya kalau orang pesantren adzan subuh itu jangan naumnya diperpanjang, tapi sholatnya as-shalatu khairum minan naum. Begitu. Bukan dengan as-shalatu khairum minan naum. Nah, karena naumnya tidurnya diperpanjang, justru malah orang itu ya udah tidur aja. Gitu. Ini guyonan saja. Baik. Ketika adzan subuh ada lafaz takbir ini, sholatu khairun minan naum. Nah, di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama bisa mengucapkan sama dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. As-sholatu khairun minan naum. Sama seperti itu. Tapi ada juga yang berbeda di kalangan Syafi'iyah. Ada yang tahu ketika adzan subuh masuk lafaz takbir apa yang diucapkan? Atau nggak pernah mengucapkan? Ya karena masih tidur. Wow, jangan. Ya, siapa yang bisa jawab? Masa nggak ada di antara sekian yang hadir ketika muadzin as-shalatu khairun minan naum, apa yang diucapkan oleh orang yang mendengarkan? Itu Ustaz di chat.
Oh, di chat. Nah, betul. Sodakta wa barorta. Ini dalam mazhab Syafi'i disunahkan mengucapkan seperti itu. Sodakta wa barorta. Maka di sini kalau ada yang mengucapkan itu boleh sodakta wa barorta. Tapi kalau mengucapkan as-salatu khairun minan naum mengikuti apa yang diucapkan muadzin itu juga boleh karena ada ulama yang mengatakan seperti itu juga. Dan sodakta wa barorta ini ada hadisnya juga. Nah, masalahnya bagi ulama yang membolehkan karena hadisnya sahih, boleh dipakai. Bagi ulama yang tidak membolehkan karena dianggap hadis itu dhaif, maka ya sudah ketika muadzin as-salatu khairun minan naum dan kaidahnya apa yang diucapkan muadzin kalian ucapkan seperti itu juga. Yaitu karena kaidah dasarnya seperti itu, maka dan ada hadisnya dhaif, ya sudah nggak pakai sodaqta wa barota tapi as-salatu khairun minan naum juga. Itu adzan subuh. Kemudian yang ke-14 salawat kepada Nabi. Setelah azan selesai, disunahkan untuk salawat kepada Nabi. La ilaha illallah. Kemudian kita mengucapkan salawat. La ilaha illallah Muhammad. Kita mengucapkan doa dulu. La ilaha illallah. Atau menjawab azan itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma baru doa. Yang ke-15 doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Nah, ini ada redaksi hadisnya dari Jabir. Ketika selesai azan, Rasulullah itu mengucapkan doa ini. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Nah, di kita kadang ada yang menambahi wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilat wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, ada yang menambahi seperti itu. Nah, diperbolehkan saja. Bahkan nanti setelah doa ini selesai dibaca, baca doa lain, itu malah dianjurkan. Karena ada hadis Nabi waktu mustajab. Di antara waktu mustajab itu antara azan dan iqamah. Itu ada waktu-waktu mustajabnya. Maka ketika berdoa meminta apapun itu min khairid dunya wal akhirah gitu ya. Baik untuk kebaikan dunia maupun akhirat di waktu itu silahkan. Karena di situ waktu mustajabnya. Nah, terkait dengan azan juga, ternyata azan itu tidak hanya untuk sholat saja. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, azan itu juga disunahkan untuk dikumandangkan ketika bayi baru terlahir. Kemudian orang yang sedang bersedih hatinya, galau, umum, ya pokoknya sedih begitu, ini dia dianjurkan juga untuk adzan. Kemudian orang yang menderita penyakit epilepsi, nah ini juga dikumandangkan adzan dengan dia. Kemudian orang yang sedang marah, ini juga dikumandangkan adzan. Punya anak, kok sukanya marah-marah, ya orang tuanya adzanin aja itu. Karena apa? Bisa jadi yang menyebabkan anak ini marah-marah karena ada setan di situ. Setan mengganggunya. Dan setan itu takut dengan suara azan. Maka orang tua bisa mengazani anaknya. Gitu. Nanti anaknya protes, ya biarin. Yang penting setannya hilang. Gitu. Tuh, orang yang sedang marah, dengarkan azan. Kemudian orang atau binatang atau suami istri sedang bertengkar begitu, yang satu ngalah dengan azan biar dia tersindir begitu. Suaminya suka marah-marah, istrinya azan tiba-tiba. Nanti suaminya akan runtuh hatinya, akan ya hatinya itu pokoknya udah nggak marah-marah lagi. Kemudian orang atau binatang yang memiliki perangai buruk itu disunahkan kita untuk mengumandangkan azan juga. Saat perang sedang berkecamuk, azan. Saat kebakaran, azan. Saat menurunkan mayat dari liang kubur, itu juga oleh sebagian ulama Syafi'iyah silahkan azani. Karena dikiaskan dengan bayi yang baru terlahir. Bayi terlahir itu kan karena azan, maka bayi terlahir itu kan berarti dia mulai memasuki dunia. Diawali dengan azan.
Maka ketika dia meninggalkan dunia, yaitu ketika meninggal dunia, dikuburkan, diakhiri dengan azan juga, begitu. Ini kias. Tapi di kalangan mazhab Syafi'i itu ternyata tidak semua ulama sepakat. Termasuk Imam Nawawi itu tidak sepakat, nggak usah ada azan. Meskipun ulama Syafi'i yang lainnya silahkan untuk diadzani, karena dikiaskan dengan ketika dia lahir diadzani, meninggal pun juga diadzani. Kemudian saat terdapat gangguan jin, kerasukan, pokoknya ada gangguan jin, nah itu juga diadzani. Kemudian penyambutan musafir, nah itu juga disunahkan untuk adzan. Makanya kalau orang mau haji itu kita sering mendapatkan di masyarakat kita ada adzan mereka. Nah ini karena seperti ini, ada kesunahan juga. Meskipun 10 hal ini ternyata tidak disepakati oleh mazhab yang lainnya. Enggak semua ulama dari mazhab yang lainnya itu sepakat seperti ini, enggak. Hanya beberapa saja yang disepakati. Azan baru lahir, kemudian apa dari misalkan sedang perang itu disepakati, gangguan jin itu juga disepakati begitu. Nah, ini sudah masuk tanya jawab dulu atau masuk bab kedua? Iqamah. Mungkin tanya jawab dulu aja kali ya. Oh ya, baik. Mau maghrib kan? Ya, ya. Ya, oke. Mungkin Baik, teman-teman silakan teman-teman. Ya, silakan. Arida mau tanya? Ini aja sih Ustaz, kepo-kepo aja. Kalau seandainya, ini kan Ustaz, apakah ada perbedaan referensi terkait bacaan-bacaan yang dikumandangkan saat azan itu antara umat muslim mungkin yang atau ini yang Syafi'i atau gimana gitu, apakah ada perbedaan-perbedaan itu juga Ustaz? Iya. Ada lafaz azannya kan? Benar Ustaz, lafaz azannya. Ya, lafaz azan dalam mazhab jumhur ulama selain mazhab Hanafi itu Allahu Akbarnya 4 kali. Ya Allahu Akbar itu 2 kali. Allahu Akbar 4 kali. Nah, dalam mazhab Hanafi cuma 2 kali saja. Allahu Akbar. Langsung masuk ke syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah begitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di situ ini pendapatnya Hanafi dan dia minoritas. Kalau yang mayoritas selain mazhab Hanafi itu takbirnya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini yang sering kita dengar di mana-mana ya takbir 4 kali. Gitu. Baik Ustaz, terima kasih. Ya, oke. Jelas ya Arida. Terus mungkin lanjut Syauki. Ya. Ya Ustaz, yang nanya. Ya. Ana ada 3 pertanyaan Ustaz. Yang pertama itu kalau misalnya ketika sholat munfarid kan memang tetap itu sunnah ya, tuh sunnahnya ini ya. Cuma itu azannya apakah sir atau apa ataukah memang harus lantang juga? Tadi kan memang syaratnya salah satunya lantang gitu ya. Keras gitu ya. Gitu. Itu yang pertama. Terus sholat munfarid ya? Ketika munfarid. Terus itu azan. Iya munfarid. Oke. Nah, terus itu azan langsung iqomah langsung sholat atau gimana? Ini baiknya satu-satu dulu atau tiga-tiganya? Ya, ini 1-2 ini dulu. 1-2 ini dulu ya. Ya? Oke. Pakai satu yang dulu. Pertama kalau dia munfarid azannya bagaimana? Padahal syaratnya suara lantang. Ya, kalau sholatnya sendirian ya dia azannya yang penting dia dengar. Dengan suara yang kencengnya itu kan untuk dia sendiri. Begitu, bukan orang lain. Nah, karena dia sholat sendiri tetap azan ya dengan suara yang sewajarnya bagi dia terdengar. Allahu Akbar. Enggak kenceng-kenceng banget. Kecuali kalau sedang di masjid mau jamaah, mau ngajak orang jamaah, silakan azan yang kenceng. Tapi kalau misalkan kita di masjid nih, terus jamaahnya sudah selesai, kita mau sholat sendiri, karena nggak ada jamaah lagi, tetap di azan, tapi azannya nggak kenceng-kenceng.
Maksudnya kencang itu ya kalau untuk berjamaah terdengar oleh banyak orang. Karena kita sholat sendirian, ya cukup kita yang mendengarkan, nggak perlu orang lain mendengarkan. Gitu ya. Itu adzan yang munfarid. Kemudian yang kedua, setelah adzan apalagi langsung iqamah. Tadi dalam pembahasan sunnah saya ada yang kurang. Nah, ketika sunnahnya itu setelah adzan, tadi udah saya tulis belum ya? Ada kesunahan setelah adzan itu tidak langsung iqamah, tapi dia nunggu jamaah dulu, nunggu mana ini? Oh belum, itu dalam pembahasan iqamah. Baik. Nah, antara adzan dan iqamah jangan langsung, tapi yang disunahkan duduk dulu antara adzan dan iqamah. Muadzin itu duduk dulu sembari menunggu jamaah yang hadir. Kalaupun jamaah sudah hadir, ya tidak langsung sholat juga, tidak langsung iqamah juga. Tetap dia paling enggak duduk dulu sebentar, baru nanti iqamah. Dan ada satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama bahwa al-adzan gimana sih? Adzan itu haknya muadzin, iqamah haknya imam. Bentar. Nah, ulama menjelaskan, innal muadzina amlaku bil adzan. Seorang muadzin itu mempunyai hak untuk adzan. Wal imamu amlaku bil iqamah. Sedangkan iqamah itu haknya imam. Maksudnya apa? Kalau untuk adzan, ya muadzin udah urusannya muadzin. Tapi kalau iqamah, jangan sampai muadzin itu mengumandangkan iqamah tanpa ada perintah dari imam. Jadi kalau imam belum menyuruh, yuk iqamatkan, muadzin jangan kemudian mengambil inisiatif sendiri, kemudian iqamah, enggak. Karena iqamah itu haknya imam. Iqamah itu haknya imam, bisa dikumandangkan iqamah kalau imam sudah menyuruh, ayo sholat. Harusnya seperti itu. Tapi di kita sekarang ini semakin modern, yang menyuruh untuk iqamat itu bukan imam, tapi siapa? Jam. Kalau jamnya sudah bunyi, tit, 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 nanti muadzinnya baru mengumandangkan iqamah. Padahal yang konsep dasarnya itu, yang menyuruh iqamat ya si imam. Si imam. Baru nanti kalau imamnya sudah siap, silahkan. Karena ini kejadian di masa Nabi itu. Muadzin tidak akan mengumandangkan iqamat kalau Nabi belum datang. Nabi datang tidak langsung iqamat kalau Nabi belum menyuruh. Nah, Nabi nanti menyuruh, ya iqamatkan, baru iqamah. Gitu. Makanya tidak langsung setelah azan itu langsung iqamat, enggak. Tapi disunahkan duduk dulu. Disunahkan duduk sambil menunggu jamaah yang ada. Kalaupun sudah ada, ya kerjakan sholat sunnah dulu. Zikir dulu, doa dulu. Karena di situ ada kesunahan yang bisa kita kerjakan, doa salah satunya itu. Rugi kita mendapatkan waktu mustajab, kok nggak dimanfaatkan gitu. Setelah azan dan iqamah kan mabainal adzana ini di antara dua azan, yaitu maksudnya azan dan iqamah ada waktu mustajab. Kalau nggak kita manfaatkan, rugi. Makanya sunnahnya jangan langsung iqamat. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ini kalau misalnya azan ini batasnya ada batasnya nggak Ustaz? Maksudnya ketika waktu sholat nih udah nih misalnya jam 12 ke zuhur ya, terus misalnya udah lewat nih 1 jam gitu atau lewat 1,5 jam gitu, itu masih ada batasnya atau enggak sih gitu Ustaz? Oh ya enggak, ya kalau dia mau sholat fardu kan sunnahnya azan dulu. Apalagi laki-laki ya, kalau laki-laki mau sholat fardu, mau jamaah atau sendirian, adanya ini disunahkan azan dulu. Meskipun sudah pernah terjadi jamaah di situ. Kalau kita karena belum sholat, nah itu sunnahnya azan dulu. Berbeda dengan wanita. Karena wanita itu tidak disyariatkan azan, dia langsung iqamah saja dengan suara yang pelan. Jadi nggak ada batasnya, selama masih, pokoknya mau mengerjakan sholat fardu, sunnahnya azan. Makanya tadi ada pembagian sunnah kifayah, sunnah
ainiyah gitu ya. Nah, sunnah kifayah itu karena posisi kita itu sebagai berjamaah, mau sholat berjamaah, cukup satu orang yang adzan. Tapi karena kita, kalau misalkan kita sendirian, maka sunnahnya itu jatuhnya ya per personal. Kita mau sholat sendiri, sebelum sholat fardu, disunahkan dulu untuk adzan. Ya, baik, Ustaz. Sama yang terakhir, Ustaz, kalau misalnya ada muadzin yang dia nggak sadar, azannya itu ternyata dia bacanya nggak tertib gitu ya. Misalnya dari asyhadu an la ilaha illallah langsung hayya shalah gitu ya. Terus ketika udah selesai baru ada yang negor gitu ya. Itu kan berarti itu nggak memenuhi syarat ya. Itu Ya. baiknya nanti diulang atau bagaimana? Betul. Biar mendapatkan kesunahan, diulang adzannya. Meskipun adzan itu hukumnya sunnah muakkadah kan, nggak sampai wajib. Tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi kalau sampai salah, ya afdolnya diulangi adzannya. Itu kalau bahasa fikihnya istinaf, dalam bahasa kitabnya itu ya sudah disuruh mengulangi lagi adzannya karena sempat salah. Baik. Berarti kalau kayak gitu diulangnya dari awal. Dari awal, Ustaz. Dari awal. Oh, Iya. gitu. Jadi misalnya dia hayya 'alas shalah langsung Allahu Akbar. Berarti dia langsung mulai lagi dari awal lagi ya, Ustaz? Dari awal. Kecuali masih di posisi adzan gitu ya, enggak terjeda lama, ya diulangnya dari ketika dia salah. Tadi saya pahaminya dia salah adzan nih, selesai. Dikasih tahu oleh orang lain, tadi kamu salah adzannya gitu. Nah, dia maka mengulangi adzan dari awal. Tapi kalau dia langsung ingat pada saat itu, misalkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, baru satu kali kok langsung hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, baru dia keinget. Maka diulangi lagi dari asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah gitu. Karena kan sunnahnya mualah tadi ya. Ya kok sunnah syaratnya mualah. Mualah itu tidak terjeda lama. Khair, Ustaz. Jazakallah khair. Iya, Kum. Ustadz mau nanya, Ustadz. Ya, silakan. Ini pertanyaan kakak saya, Ustadz. Saya mau menyampaikannya gini. Yang pertama, kadang kan kalau misalnya kita jamaah, bukan yang di masjid yang udah ditentukan imamnya nih, Ustadz. Kadang kalau di kampus kan, rombongan datang. Nah, udah terlanjur qomat, tapi mangga, siapa yang jadi imam? Kayak gitu-gitu kan, Ustadz. Kayak dorong-dorongan gitu. Kalau kayak gitu, gimana, Ustadz? Apakah ditentukan dulu imamnya, baru qomat, atau seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah, ini kalau jemaah di masjid kan, ini Ustadz suka ada yang sholat qobliyah tuh Ustadz. Nah itu sebenarnya kalau jadi muadzin, itu tuh dia harus mulai adzannya pas kapan? Soalnya kalau nunggu adzannya, qomatnya teh pas kapan gitu Ustadz? Soalnya kadang udah mau qomat, datang yang baru nih, belum qomat ini, terus dia sholat qobliyah lagi gitu. Nah ini nyampe kapan Ustadz? Dia harus ini iqomah gitu aja Ustadz, terima kasih. Ya, yang pertama adzannya tadi apa ditentukan adzan dulu atau imamnya dulu begitu kan, dorong-dorongan. Nah, yang bagus itu tentukan imamnya dulu siapa, baru nanti iqomah, baru dia adzan baru iqomah. Karena nanti yang berhak untuk mengumandangkan iqomah itu ya si muadzin. Jadi muadzin itu tugasnya adzan, yang bertugas adzan dan iqomah itu satu orang. Yang imam orang lain lagi begitu. Ini idealnya seperti itu. Nah, nanti yang adzan siapa? Kemudian yang menyuruh untuk iqomat si muadzin nanti ya si imam. Kalau belum ditentukan muadzin, belum ditentukan siapa namanya? Imamnya. Nah, ini enggak mendapatkan kesunahan di dalam tidak sesuai dengan kaidahnya. Karena kaidahnya yang menyuruh iqomat itu si imam, bukan si muadzinnya. Makanya idealnya tentukan imamnya siapa. Atau nggak usah ditentukan, sudah ketahuan nih imamnya dia yang paling bagus dan dia sudah rela jadi imam misalkan. Nggak perlu dirayu-rayu, kau jadilah imamku begitu. Ini kayak meme gitu ya. Ada laki-laki mengatakan saya siap untuk jadi imammu. Si perempuannya mengatakan nggak usah mas, aku udah sholat kok. Nah ini kan jadi meme yang
yang kurang ajar juga. Makanya ditentukan imam dulu baru nanti iqamah. Kalau bisa seperti itu supaya tidak dorong-dorongan. Yang kedua, makmumnya datangnya pokoknya nggak satu waktu. Terus bagaimana nanti iqamatnya? Itu keputusan si imam. Idealnya seperti itu. Tapi sekarang ini biar gampang, makanya dipasang pokoknya jeda azan maghrib antara azan dan iqamah itu 10 menit. Nanti ada datang kalau di menit yang ke-11 atau 10 lebih dikit, yang itu sudah waktu iqamat, ya sudah iqamat saja. Biar nanti yang makmum ini nggak usah mengerjakan sholat sunnah. Salahnya dia, ngapain datangnya di waktu iqamah begitu. Nah, ini yang punya hak adalah imam. Maka imam itu misalkan nggak ada jam, masih di masyarakat yang di desa-desa yang nggak ada jam, kemudian nyuruh, udah sekarang baru 5 menit disuruh iqamah, ya iqamah. Itu urusan makmum, yang nggak sholat itu urusan makmum sendiri. Bisa dipahami ya? Oh, dipahami Ustaz. Tapi saya jadi ada pertanyaan. Kalau misal jamaah muadzinnya itu udah iqamah. Nah, kita baru datang. Itu kalau misal kayak gitu mendingan kita langsung ikut jamaah sholat wajibnya dulu kan mendingan ikut jamaah sholat wajibnya aja kan Ustaz, nggak usah kan ya? Betul. Kalau seperti itu, kalau kita datangnya pas iqamah, ya sudah nggak usah sholat sunnah. Atau bisa sholat sunnah, asalkan kita mengetahui kayaknya nanti rakaat pertamanya lama banget. Dan kita bisa baca Al-Fatihah di saat itu, bisa baca pokoknya sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan di dalam sholat fardu itu bisa kita kerjakan. Rukun-rukunnya terpenuhi, sunnah-sunnahnya pun bisa kita kerjakan. Meskipun kita mengerjakan sholat sunnah dulu, silahkan. Tapi alhamdulillah kita bertakbir, makmum bertakbir berbarengan dengan waktu imamnya itu, maaf. Gitu. Jadi dimulainya sholatnya makmum ya berbarengan dengan sholatnya si imam. Itu afdolnya, makanya dia tidak usah sholat dulu. Nggak usah sholat sunnahnya, langsung ke sholat fardunya. Tapi boleh, misalkan dia mendahulukan yang sunnah dulu, sholat sunnah dulu, tapi dengan asumsi, saya kejar kok, rakaat 1 nggak ketinggalan. Nah itu silakan. Itu nggak apa, tapi alhamdulillah tetap langsung masuk ke jamaah sholat fardu, tidak usah mengerjakan sholat sunnah. Kalaupun dia nggak mengerjakan, tapi sudah diniatkan, saya sampai masjid mau sholat 2 rakaat. Sampai masjid ternyata nggak sempat itu sholat 2 rakaat. Nanti dia harus dapat pahala dari niatnya, meskipun belum dikerjakan. Allah a'lam bishawab. Apa? Ini kasus di kampung saya. Jadi ini ada mbah yang udah biasa jadi muadzin gitu. Mbahnya udah azan nih, udah lama banget nunggu imamnya nih Ustadz buat iqamah, tapi sampai bilang di speaker gitu kan, di imamnya teko-teko gitu Ustadz. Nah, jadi muadzinnya nih, dia mendingan iqamah langsung diimamin atau kayak gimana Ustadz? Ya, kalau sudah punya imam yang tetap, tunggu imamnya. Tapi kan gini, ketika imam yang tetap ini ternyata nggak datang, ya silahkan siapa tunjuk dari imam, nanti langsung iqamat kalau sudah ada imamnya. Karena kalau kita nunggu imam yang datang, waktunya mau habis nih soal waktu maghrib apalagi begitu. Ya, ini memang sering sih di mana beberapa tempat seperti itu. Sudah azan, imamnya masih, apalagi waktu puasa, wah kacau lagi nih. Puasa Ramadan, si muadzin itu bukannya hanya minum, tapi si imamnya, wah dia nggak hanya minum, makan nasi, makan kolak, makan gorengan, semuanya dimakan begitu. Setelah makan, nggak langsung ke masjid, tapi ke toilet dulu, sakit perut. Gitu. Sakit perutnya pun nggak 1 menit 2 menit, tapi berapa menit, wah kacau. Padahal dia ditunjuk jadi imam. Makanya imam dan makmum, pokoknya gitulah. Kalau misalkan imam tetapnya itu ternyata nggak bisa datang cepat, dan ini sudah sampai nanti mau menghabiskan waktu, tunjuk salah satu di antara yang sudah hadir jadi imam, yang dia memang secara fikihnya sudah pantas jadi imam. Dia bacaannya fasih, atau bahkan dia hafid, gitu. Dia paham fikih imam, tunjuk jadi imam, lalu dia nanti yang menjadi imam, yang imam tetapnya ditinggalkan, gitu nggak apa-apa.
karena demi kemaslahatan berjamaah itu sendiri. Ustadz, saya jadi ingat satu lagi aja, Ustadz. Ini Ustadz, kalau misal di kampung saya lagi, kan habis azan, terus antara azan dan iqamah itu tuh ada yang namanya pujian, sholawatan Ya. atau apapun. Nah itu sebenarnya ada tuntunannya atau gimana sih Ustadz? Itu aja Ustadz. Tuntunannya di antara adzan dan iqamat yang pertama berdoa. Berdoa untuk kebaikan dunia akhirat silahkan. Itu tuntunan yang sudah ma'thur, yang sudah ada landasan hukumnya. Yang kedua, kalau doanya dia hafalan doanya limit, dikit banget. Tapi nggak iqamat, maka habiskan untuk berzikir. Berzikir itu bagaimana ya? Bisa dengan pokoknya subhanallah, tasbih, takbir, tahmid, atau bersolat kepada Nabi, boleh. Nah, masalahnya di sini, masalahnya itu bukan di pujiannya. Pujian itu kan mengucapkan sholawat, begitu ya, kepada Nabi. Itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu, dia menggunakan mikrofon dengan suara yang keras, kemudian ada orang sholat terganggu dengan suara itu. Nah, ini masalahnya di sini. Bukan di sholawatnya, tapi cara dia melakukan sholawatnya. Dengan mikrofon, kenceng-kenceng, kemudian apalagi suaranya fals, wah udah orang sholat itu terganggu, nggak khusyuk, sholat sunnah, sholat qobliyah kah, sholat tahiyatul masjid lah, dan lain sebagainya. Makanya kalau afdolnya sembari menunggu waktu iqamah, ya dia doa, nanti kalau doanya sudah habis, sudah selesai, masih ada waktu zikir, masih ada waktu selawat, masih ada waktu membaca Quran, silahkan. Tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Tapi ada memang tradisi di beberapa kampung, karena orangnya yang masuk masjid itu aja. Masyarakat sekitar ada satu masjid yang masuk masjid itu ya orang itu aja, bukan di masjid raya yang di samping jalan raya begitu, enggak. Tapi di masjid-masjid yang ya pokoknya yang sholat di situ ya orang itu di situ. Dan orang-orang itu sudah terbiasa, enggak terganggu dengan suara yang keras. Dan ketika dianggap enggak mengganggu, silahkan. Itu maka kemudian ada orang tradisinya pokoknya keras-keras begitu pakai mikrofon. Tapi kalau saya secara pribadi, sholawat, zikir, berdoa itu tidak dikencangkan supaya tidak mengganggu orang lain. Karena kan masyarakat luas begitu. Ada yang berpaham seperti ini, ada yang berpaham seperti itu. Nah, masalahnya orang itu kemudian menganggap mengeneralisir orang sholawatan ketika antara adzan dan iqamah itu bid'ah. Nah, bukan bid'ahnya itu bukan di sholawatnya. Orang bersolawat itu dia Islamnya nggak benar. Nah, kemudian dia nggak bersolawat malahan. Sudah memberikan label nggak benar, tapi dianya juga nggak mau sholawat. Dianya nggak mau berdoa. Dianya nggak mau berzikir. Nah, ini salah juga. Melabelkan orang salah, tapi dianya berbuat salah juga. Nggak mau zikir, nggak mau doa dan lain sebagainya. Makanya kita menilainya dengan objektif gitu, tidak subjektif. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz. Maaf pertanyaannya banyak. Sama-sama. Ya, oke. Ini mungkin kita sudah aja, Stas, karena sudah maghrib, sudah azan maghrib. Ya, boleh. Oke. Oh, tadi saya juga mau nanya, tapi karena udah maghrib, nggak apa-apa. Nanti mungkin ada kesempatan lain ya. Insya Allah nanti kan berarti sebulan dari ini ya, saya lupa lagi kan jadinya. Minggu ketiga ya? Oh, udah bulan Ramadan itu minggu ketiga ya? Ya, kita akan masuk ke bagian iqamah. Ya disiapkan saja teman-teman semua. Semoga yang menjadi pelajaran pada hari ini bisa kita serap dan kita bisa terapkan di ibadah-ibadah kita, di kehidupan kita sehari-hari. Saya tutup ya, Stas. Ya, silakan. Oke. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya, astagfirullah. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang lebih mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Dani. Wa iyyakum.